Apapun masalahnya, solusinya naturalisasi. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini masih bahas tentang sepak bola nasional. Jadi Rabu kemarin 20 Juli ada rapat PSSI tentang evaluasi kerja pelatih Sinteyong, hasil Timnas U19, program kerja Timnas ke depan, dan juga program naturalisasi. Rabu kemarin 20 Juli. Beritanya ada di laman resmi PSSI, di website PSSI beritanya ada. Nah, di sana ada beberapa keputusan yang buat saya menarik dan menggelitik. Menggelitik rasa penasaran, menggelitik logika sepak bola saya. Yang pertama, Sinteyong mengatakan bahwa butuh pemain baru dan program naturalisasi. Itu karena di Piala Dunia U20 tahun depan, pertandingan atau lawan-lawan akan berjalan ketat, keras, dan berat. Ya ini sih sebetulnya dari zaman baheula juga. Siapapun orang awam juga tahu bahwa Piala Dunia U20 akan ketat, berat, dan keras gitu loh. Itu sih udah tahu lah. Menurut saya sih semua orang itu. Justru Sinteyong didatangkan supaya kita bisa kompetitif tuh. Di ajang Piala Dunia U20 yang ketat, berat, dan keras itu. Itu alasannya sehingga dibutuhkan pemain-pemain yang baru karena pemain-pemain yang ada saat ini belum siap. Dirasa masih kurang, belum siap, dirasa masih kurang. Jadi butuh pemain yang dari sisi apapun lebih baik atau lebih siap. Kan itu. Akhirnya muncullah keputusan program naturalisasi untuk Timnas U19. Yang menurut Ketua Umum, finalisasinya harus di bulan Agustus karena untuk program naturalisasi butuh proses. Proses administrasinya itu butuh cukup lama, 6-7 bulan. Jadi di Agustus harus sudah ada finalisasi siapa saja pemain yang akan dinaturalisasi Timnas 19. Kabarnya sudah ada bidikan pemain-pemain Timnas naturalisasi itu. Juga rencana akan TC di Belanda karena kebetulan di Belanda juga katanya banyak pemain-pemain keturunan Indonesia. Jadi mungkin mau sekalian scouting. Begitulah kurang lebih hasil dari rapat PSSI, evaluasi kerja Timnas U19, evaluasi kerja Coach Sinteyong di Rabu 20 Juli kemarin. Pertanyaan saya, apakah lazim, apakah penting naturalisasi di kelompok usia Timnas U19 atau kelompok usia U20, Timnas U20? Karena saya jarang sekali atau bahkan belum pernah mendengar tim manapun yang terjun di Piala Dunia U20 sampai harus melakukan naturalisasi. Karena hakikatnya ini adalah Timnas Junior. Nah, filosofi Timnas Junior, Piala Dunia U20, Piala Dunia U17 itu kan sebetulnya development. Jadi dia bukan Piala Dunia yang paling ultimate. Bukan Piala Dunia senior yang ultimate, itu bukan. Maka FIFA menyusun, menyelenggarakan Piala Dunia 17-20 itu sebagai tujuan development, pembinaan. Artinya yang namanya Timnas Junior dimanapun adalah proses. Belum final, belum selesai. Pengembangan gitu loh. Jadi rata-rata jarang sekali atau tidak pernah terdengar naturalisasi di kelompok usia. Di Timnas Junior. Contoh ya, di Asia itu misalnya 79 Jepang jadi tuan rumah nggak naturalisasi. Korea 83 semifinal nggak naturalisasi juga. Qatar runner up di Piala Dunia U20 81 tidak ada naturalisasi juga. Lalu Malaysia waktu tuan rumah tahun 97 juga tidak ada naturalisasi. Betul hasilnya memang jeblok. Gagal di kualifikasi di penyisihan grup Piala Dunia U20 tahun 97. Malaysia kalah 3 kali, bikin 2 gol, kebobolan 9 gol dari Uruguay, Belgia, dan Maroko. Tapi kan sepak bola Malaysia nggak kiamat, masih ada sampai sekarang. Lalu Korea Selatan jadi tuan rumah 2017, pelatihnya Sinteyong terhenti di babak 16 besar, juga nggak pakai naturalisasi.
muncul hebatnya di 2019. Korea Selatan itu kan jadi runner up, kalah oleh Ukraina di final, juga tanpa naturalisasi. Jadi saya lihat bahwa tim-tim Asia yang berprestasi maupun tuan rumah di Piala Dunia U20 itu tidak pernah pakai naturalisasi. Mau itu Qatar yang pernah runner up 81, Korea Selatan semifinal 83, Jepang runner up 99, Jepang itu runner up 99 itu Jepang. Pemainnya Junichi Inamoto, Shinji Ono, Yasuhito Endo, karena lawannya Xavi dan Iker waktu itu, Iker Casillas 99. Juga nggak ada naturalisasi Jepang. Jadi kenapa saya sebut negara Asia? Karena kita pikir Asia adalah lemah dalam persaingan dengan konfederasi lainnya. Tapi dalam kelompok timnas junior mereka pun tidak melakukan naturalisasi. Jadi pertanyaan dasarnya adalah, perlukah naturalisasi di timnas junior? Yang pada hakikatnya adalah development, pengembangan, proses, belum final. Karena bukan timnas senior, yang paling ultimate adalah Piala Dunia sesungguhnya. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jadi naturalisasi ini dieksekusi, yang finalisasi pemainnya harus ada di bulan Agustus, seperti kata Ketua Umum Iwan Bule, maka pertanyaan kedua adalah, salahkah pemain-pemain muda kita, bakat-bakat muda kita, yang masih kurang dan dianggap belum siap itu salah enggak? Salah enggak mereka? Bakat-bakat muda itu yang saat ini dianggap masih kurang, belum siap, itu salah mereka bukan? Kan enggak bisa kita salahkan mereka kalau kita pakai logika filosofi seperti itu. Environment sepak bolanya, football environment-nya belum mendukung. Baik di tingkat klub secara profesional maupun kompetisi secara profesional. Jadi buat saya bukan salah mereka kalau saat ini posisi mereka timnas U19 bakat-bakat muda itu dianggap belum siap dan masih kurang. Ini normal. Memang tempatnya masih kurang dan belum siap gitu loh. Yang ketiga pertanyaannya, maka fairkah buat mereka? Sekali lagi saya ulangi, maka fairkah buat mereka? Apakah sangat fair atau cukup fairkah buat mereka jika kemudian karena dianggap masih kurang bakat-bakat mereka, potensi mereka disingkirkan oleh naturalisasi? Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, kalau mereka dianggap masih kurang, masih belum siap, kan logikanya PSSI, Timnas, mengontrak Sinteyong itu kan supaya dengan sentuhannya para pemain itu kemudian menjadi lebih siap, kekurangannya bisa ditutupi atau kekurangannya bisa dikurangi, kan begitu, diminimalisir, yang kurang diperbaiki, yang belum siap jadi siap. Kan hakikatnya itu, esensinya itu, bahwa PSSI, bahwa Indonesia mengontrak pelatih dengan kaliber Sinteyong, kan begitu. Karena ini Piala Dunia U20, karena kita tuan rumah, asumsinya karena pelatih domestik dianggap katakanlah belum layak, tidak cukup kualitas, tidak cukup kapasitas untuk mengangkat kualitas timnas U19, maka kemudian kan dikontraklah pelatih sekaliber Sinteyong. Tujuannya untuk menyiapkan para pemain timnas U19 tadi. Jadi bakat-bakat yang belum siap itu disiapkan. Bakat-bakat yang masih kurang itu diperlengkapi supaya pada saatnya siapkan, itu hakikatnya. Nah, kalau sekarang keputusan rapatnya mau naturalisasi, menurut saya sih jadi salah kaprah gitu loh. Ngapain kita kontrak Sinteyong, pelatih dengan kaliber seperti itu, mahal-mahal, pakai uang negara pula, tapi ujung-ujungnya naturalisasi. Kan menurut saya sih ini yang harusnya secara logika dipikir matang-matang. Piala Dunia U20, U17 itu development, belum final, masih proses. Yang ultimate itu timnas senior. Jadi kalau mereka saat ini belum siap, masih kurang, itu normal. Makanya didatangkanlah pelatih kaliber supaya yang kurang dan belum siap itu bisa dirapikan, bisa disempurnakan. Yang kurangnya ditambahi, yang belum siapnya jadi siap. Kan begitu hakikat datangnya Sinteyong. Nah, kalau ujung-ujungnya naturalisasi, kan ini seperti apa ya? Saya jadi ingat slogan sebuah produk gitu loh.
Apapun masalahnya, solusinya naturalisasi. Apapun masalahnya, solusinya naturalisasi. Saya tidak dalam posisi status pro atau kontra pada naturalisasi atau anti. Saya tidak. Saya bisa memahami naturalisasi dalam kebutuhan yang proporsional, yang tepat, dan untuk timnas mana. Tetapi untuk timnas junior, saya tidak mendukung. Saya menolak program naturalisasi untuk timnas junior U19, U16, U17 maupun juga untuk Piala Dunia U20. Kenapa? Karena hakikat sepak bola, hakikat Piala Dunia itu diadakan, itu bukan sebagai yang paling ultimate. Itu adalah bagian dari proses, itu belum final. Kalau kita ingin menang, ingin berhasil di Piala Dunia U20, lalu dengan pemain naturalisasi, apakah itu yang jadi tujuan kepuasan dan kebanggaan kita? Sekali lagi, itu tadi pertanyaannya. 1. Naturalisasi di timnas junior tidak lazim. Kedua, tidak cukup fair buat anak-anak muda, buat bakat-bakat anak-anak kita, bakat-bakat anak-anak kita saat ini. Yang ketiga, bukan salah mereka kalau mereka saat ini masih kurang dan dianggap belum siap. Yang keempat, datangnya Sinteyong sebetulnya ditujukan untuk melengkapi, mempersiapkan, meningkatkan kualitas anak-anak kita tadi itu. Membuat hebat bakat-bakat anak muda kita tadi itu. Membuat hebat, menjadikan mereka siap, menjadikan mereka lebih lengkap pada saatnya. Itu hakikat datangnya Sinteyong. Tapi kalau ujung-ujungnya naturalisasi, ya menurut saya memang ini timnas dan Piala Dunia U20 memang dijadikan orientasi target. Hanya kemenangan, meski nanti kemenangannya adalah bukan kemenangan sepak bola Indonesia. Karena dari sisi development, dari sisi pembinaan, anak-anak muda kita akan banyak yang tersingkir oleh naturalisasi. Sekali lagi, itu sikap saya terhadap hasil keputusan rapat PSSI 20 Juli hari Rabu kemarin. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Dan tetap di Gocek Bung Toel.